siang pemirsa, sebentar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Lydia Yuniati dan saya Rido Anugrah. Kami mengangkat isu terkini mengenai ketahanan pangan di NTB. Di sini kami menghadirkan beberapa narasumber dari Dinas Pertanian. Dan langsung saja kita mengarah ke narasumber yang pertama. Bagaimana kaitan kecukupan gizi dengan ketahanan pangan yang ada di NTB saat ini? Baik, kecukupan gizi merupakan salah satu aspek dalam pilar pemanfaatan pangan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas konsumsi pangan masyarakat dan pencapaian pemerintah dalam membangun indikator ekonomi, sosial pertanian, dan kesehatan. Jika terjadi ketidakcukupan konsumsi gizi seorang individu dari standar kecukupan gizi minimum, akan berdampak pada kondisi kesehatan, aktivitas, dan produktivitas kerja. Aspek kecukupan gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran pemanfaatan pangan, sehingga keadaan ini mengindikasikan bahwa masih ada masalah dalam pemanfaatan pangan pada level rumah tangga di Provinsi NTB. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita lanjut kepada narasumber kedua. Bagaimana peran ibu rumah tangga dalam menjaga kestabilan ketahanan pangan di wilayah NTB? Baik, ibu rumah tangga juga mempunyai peran untuk menjamin ketahanan pangan. Dalam proses domestik, seorang ibu berkontribusi pada proses produksi makanan serta kualitas makanan. Sedangkan dalam proses publik, ibu yang bekerja cenderung mengalokasikan sebagian besar dari penghasilan mereka untuk membeli makanan dan kebutuhan bagi anak-anak mereka dan keluarga mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mengarah ke narasumber yang ketiga. Faktor apa saja sih yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang ada di NTB saat ini? NTB saat ini mengalami dua bentuk krisis pangan, yakni krisis pangan secara berkala dan kronis. Pertama, krisis pangan berkala terjadi karena misalnya ada bencana alam, konflik sosial, fluktuasi harga, dan lain-lain. Sedangkan jenis krisis pangan kedua adalah krisis yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Krisis ini ditengarai adanya akses terbatas terhadap persediaan pangan disertai harga pangan yang melambung tinggi, di antaranya yaitu aspek ekonomi. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Sebab apabila aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya dapat meluas ke segi lainnya dan merugikan masyarakat termasuk ketahanan pangan. Aspek yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal berikut yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan itu akan mengalami hambatan. Dan yang ketiga yaitu teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi dapat digunakan pada saat proses tanam hingga masa panen komoditas pangan. Tidak sampai di situ saja, teknologi pertanian juga digunakan dalam hal sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Tujuannya adalah agar tanaman dan komoditas pangan aman selama proses pendistribusian dan digunakan oleh masyarakat. Mungkin hanya itu pengetahuan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita lanjut ke narasumber terakhir yang keempat. Apa saja tantangan dalam pencapaian ketahanan pangan di NTB? Oke, di masa ini di daerah NTB ini, tantangan dalam pencapaian ketahanan pangan ini meliputi pertama, degradasi lahan. Pertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Kedua, hama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi budidaya tanaman dan peternakan sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Selain itu, dampak lainnya itu perubahan iklim. Fenomena cuaca yang ekstrem seperti kekeringan dan banjir diperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim terjadi. Sekian, hanya mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Lydia Yuniati Dan saya Rido Anugrah. Kami pamit undur diri.